Oke, baiklah teman-teman. Selamat pagi di Indonesia, selamat sore yang ada di Amerika. Ini kita akan mulai Bible Study yang lanjutan dari pelajaran kemarin itu, yang mengenai di Wahyu 18, waktu malaikat turun dari surga bergabung dengan malaikat ketiga, umat-umat Tuhan akan kecurahan Roh Kudus, dan waktu kemarin orang belajar itu adalah banyak dibilang di situ. Oh, ini dia ya. Di sini. Kita baca ini yang kutipan terakhir. Dalam adegan penutup dari sejarah bumi ini, banyak dari anak-anak dan orang muda ini akan membuat orang tercengang dengan kesaksian mereka tentang kebenaran yang akan dibawakan dalam kesederhanaan namun dengan roh dan kuasa. Jadi ini berbicara mengenai waktu penutupan sejarah dunia ini dan waktu orang umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan Ellen White bilang banyak ya, anak-anak dan orang muda. Jadi kalau banyak itu, saya nggak tahu dia punya comparison, perbandingan antara orang dewasa dengan anak-anak dan orang muda. Apakah anak-anak dan orang muda akan lebih banyak dari orang dewasa? I don't know. Tetapi for sure banyak anak-anak dan orang muda, mereka akan membuat kesaksian yang sederhana. Jadi dengan kutipan ini saya bisa lihat bahwa kalau kita mau bikin kesaksian atau kasih menerangkan Alkitab, itu suatu hal penerangannya secara simple. Orang akan bisa mengerti dengan sederhana, bukan suatu yang complicated untuk menerangkan firman Tuhan. Dan ini di sini dibilang bahwa mereka telah diajari takut akan Tuhan dan hati mereka telah dilunakkan oleh belajar Alkitab yang cermat dan penuh doa. Nah, ini adalah persyaratan untuk orang-orang atau anak-anak dan orang muda yang akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, yaitu mereka telah diajari takut akan Tuhan. Mereka itu yaitu orang tua mereka, guru-guru mereka sudah ajar anak-anak ini takut akan Tuhan, dan mereka itu hatinya dilunakkan oleh belajar Alkitab yang cermat dan juga dengan penuh doa. Jadi ini adalah salah satu persyaratan untuk anak-anak dan orang muda akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, yaitu anak-anak yang sudah diajar oleh orang tua mereka takut akan Tuhan, sudah diajar bagaimana mereka bisa belajar Alkitab dan hidupnya penuh dengan doa. Nah, terus ini dia ya. Dibilang dalam waktu dekat banyak anak-anak, harusnya anak-anak, karena children bahasa Inggris. Banyak anak-anak akan dianugerahi dengan roh Tuhan dan akan melakukan pekerjaan dalam memberitakan kebenaran kepada dunia yang pada saat itu tidak dapat dilakukan dengan baik oleh anggota gereja yang lebih tua. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu kecurahan Roh Kudus ini lagi berbicara tentang kecurahan Roh Kudus tanpa batas di Wahyu 18, karena ini konteksnya mengenai kecurahan Roh Kudus tanpa batas ya. Kita lihat di sini, di dalam dia punya konteks di sini. Waktu Roh Tuhan turun atas anak-anak, ini 60 city. Ya, ini mengenai kecurahan Roh Kudus tanpa batas, mana itu dia punya kutipan. But anyway, jadi waktu anak-anak itu kecurahan Roh Kudus tanpa batas, mereka akan melakukan pekerjaan dalam memberitakan kebenaran kepada dunia yang pada saat itu orang-orang lebih tua nggak bisa melakukannya dengan orang-orang yang lebih tua tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi ada tugas-tugas yang Tuhan bisa lihat bahwa ini hanya bisa di-accomplish oleh anak-anak dan orang muda. Atau ada bagian-bagian yang hanya anak-anak yang bisa jangkau, saudara-saudara. Orang yang lebih tua itu nggak bisa. Anggota gereja yang lebih tua itu nggak bisa. Jadi hebat sekali ya. Saya juga waktu baca ini kutipan-kutipan yang mana orang-orang akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, yang mana Tuhan gunakan anak-anak.
kayak amazing buat kita ya, bagaimana anak-anak, anak-anak kecil, mereka akan memberikan kesaksian, mereka akan kasih Bible study, sangat simple pembicaraannya, kata-kata, tapi dengan penuh roh dan kuasa. Apalagi Roh Kudus sudah turun kepada mereka, dan mereka itu yang kita sudah baca waktu lalu, sama seperti Tuhan Yesus, yang membuat imam-imam dan pemimpin-pemimpin itu tercengang-cengang waktu dia berdialog dengan mereka. Dan waktu Tuhan Yesus memecahkan misteri yang para imam dan pemimpin tidak bisa, Ellen White bilang, begitu juga nanti anak-anak akan melakukan hal yang sama pada waktu penutupan sejarah bumi. Dan seperti anak-anak berbicara Hosana, Hosana, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan akan gunakan pada penutupan sejarah dunia. Jadi yang kita mau bilang kepada saudara dan saya bahwa ini sudah banyak sekali bukti, kutipan Ellen White, Roh Nubuat dan juga Alkitab di buku Joel, yang mana Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan kepada semua umat, yang mana orang-orang muda juga akan bernubuat. Jadi sudah banyak kutipan yang kita sudah belajar, yang mana sudah confirm, sudah establish bahwa Tuhan akan menggunakan anak-anak. Oke? Itu udah establish. Nah, sekarang karena Tuhan akan menggunakan anak-anak, pertanyaannya, apakah Tuhan itu akan menggunakan anak saudara dan saya? Seperti itu pertanyaannya. Dan kalau tidak, mengapa? Nah, jawabannya hanya bisa dua. Satu, mereka terlalu kecil, belum bisa reason. Oke, seperti anak baru 1 tahun, 2 tahun. Ya, of course lah, mereka punya intelek belum sampai situ. Tapi kedua, kalau itu masih kategori yang yang kita bisa lihat kalau anak masih terlalu bayi, Tuhan akan membuat mereka istirahat. Yang kedua, pilihannya adalah entah anak-anak kita sudah bisa memberikan kesaksian atau sudah bisa memberitakan firman Tuhan, tetapi Tuhan nggak bisa gunakan anak-anak kita karena kita orang tua tidak melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Jadi hanya dua pilihan itu ya. Kalau anak-anak kita masih terlalu kecil, there's another story. Tapi kalau mereka udah bisa ngerti, udah bisa share firman Tuhan, terus Tuhan tidak bisa gunakan, itu karena orang tua yang lalai. Nah, kita akan lihat apakah itu ada hubungannya dengan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Oke, karena ini kita lagi berbicara tentang kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Maksud saya yang tadi lagi adalah waktu anak-anak Tuhan tidak bisa gunakan, sedangkan anak-anak itu sudah bisa Tuhan gunakan, tapi anak-anak itu tidak bisa digunakan oleh Tuhan, kita lihat apakah orang tua itu sendiri bisa menerima meterai Tuhan atau kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nanti kita akan baca ya, dia punya kutipan. Waktu saya baca itu, saya bilang, ini kalau ada anak-anak sebenarnya mengenai kita punya keselamatan pun, masalah hidup dan mati pun, tergantung saya melakukan tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada saya atau enggak. Kalian akan lihat ya, banyak sekali kutipan-kutipan yang waktu saya baca itu gemetar. Gemetar dalam arti, Tuhan kalau saya nggak lakukan ini, udah deh. Karena ini saya punya tanggung jawab, my first priority above all. Ini saya punya prioritas pertama dari semua. Kalau saya gagal ini kan dalam lingkupan kecil ya. Kalau saya gagal dalam lingkupan kecil, apakah saya bisa berhasil dalam lingkupan yang besar? Of course not. Hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang Tuhan kasih saya nggak bisa manage, bagaimana saya bisa manage yang keluar? Itu it is impossible. Oke, jadi itu yang waktu saya baca dan waktu mulai baca kutipan ini, itulah yang membuat kita secara pribadi yang mana ini pelajaran mengenai anak-anak ini harus segera di-share, karena ini keselamatan orang tua juga, saya bisa lihat tergantung dari bagaimana mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Kalau kita lalai, kita akan dipertanggungjawabkan, saudara-saudara, dan bisa saja
kita bisa kehilangan kehidupan kekal kita karena lalai dengan anak-anak kita. Itu yang membuat Roh Kudus berbicara dengan lebih keras di hati kita sendiri untuk share. Dan saya share bukan berarti saya itu sudah berhasil top 10 dan bukan top 10, yang paling istilahnya anak-anaknya sudah berhasil. Ini kan anak-anak saya masih kecil. Jadi yang saya mau share ini adalah orang-orang punya pengalaman yang mereka sudah berhasil menggunakan metode Alkitab dan Roh Nubuat. Dan yang saya lihat itu hebat sekali, istilahnya Tuhan pasti akan menggunakan anak-anak mereka. I can tell for sure. Dengan mereka punya testimoni, dengan mereka punya semua yang mereka lakukan, saya bilang, wow, that children is ready for the outpouring of the Holy Spirit. Dari testimoni orang-orang tua mereka ya. Itulah sebabnya kita mau untuk orang semua sama-sama maju untuk bisa mempelajari lebih mendalam mengenai kita punya tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Dan waktu saya share, saudara-saudara, itu sebenarnya sesuatu kekuatan yang double blessing untuk kita sendiri sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. But anyway, ini kutipan terakhir yang counsels to teachers, parents, and students yang kita baca pada saat kemarin terakhir. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada tambahan di sini sebelum kita lanjut dia punya pembahasan. Oke, kalau tidak, oke, kita lihat di sini. Oke, Lali bisa baca kutipan pertama, Li. Oke. Banyak orang seperti itu atau rendah hati ya. Ya, jadi ini orang yang rendah hati ya, yang banyak orang seperti itu rendah hati di previous quotation, ya, makanya kita tulis rendah hati. Oke, go ahead, Li. Akan terlihat terburu-buru ke sana kemari, didorong oleh Roh Tuhan untuk membawa terang kepada orang lain. Kebenaran firman Tuhan adalah seperti api di tulang mereka. Mereka dengan keinginan membara untuk menerangi mereka yang duduk dalam kegelapan. Bahkan di antara yang tidak berpendidikan sekarang memberitakan firman Tuhan. Anak-anak didorong oleh Roh Tuhan untuk maju dan menyatakan pekabaran dari surga. Roh dicurahkan ke atas mereka, atas semua yang mau menyerah atau pada bisikannya dan membuang semua perlengkapan manusia. Aturannya yang mengikat dan metode yang berhati-hati, mereka akan menyatakan kebenaran dengan kekuatan kuasa Roh Tuhan. Banyak orang akan menerima kepercayaan kita dan bergabung dengan bala tentara surga. Oke, silakan Li. You wanna say something di sini? Jadi ini masih lanjutan Roh Kudus ya. Jadi ini orang-orang yang rendah hati itu akan ke sana kemari ya. Iya. Dan kita tahu ini Roh Tuhan yang bawa mereka. Dan mereka itu sudah terima kebenaran, mereka sudah kayak api di tulang mereka itu. Betul. Ini untuk mau kasih orang pekabaran. Dan ini include anak-anak ya, termasuk anak-anak yang demikian. Mereka juga orang-orang rendah hati termasuk di sana ya. Mereka akan ke sana kemari untuk mengabarkan pekabaran Tuhan ya. Dan Roh Tuhan mereka sudah diisi oleh Roh Tuhan. Nah, ini kenapa mereka salah satu ini mereka sudah diajarkan untuk yield juga ya. Iya, that's right. Kenapa ini kita kan sudah belajar righteous by faith, jadi sudah tahu ini kata-kata yield ini memang penting sekali. Kalau enggak yield ini, waduh, bagaimana kita mau dicurahkan Roh Kudus, ini dia punya kata penting kan. That's right. Ya. Betul. Ya, berarti Li, anak-anak yang di sini sudah yield, sudah biasa yield sama orang tuanya, sudah biasa surrender, mereka punya hati kepada orang tua, udah obey, anak-anak yang sudah obedience kepada orang tua. Iya kan? Ya, itu dia. Makanya bagaimana kita mau ajarkan anak-anak yield kalau kita sendiri nggak yield kan? Iya, makanya dengan mengajarkan sebenarnya
Dengan mengajarkan yield, orang tua juga bisa yield sebenarnya kan. Oh ya, exactly. Bilang yield itu nggak gampang dengan kita mau That's right. ajarkan yield itu, aduh. Makanya berkat juga ya. Iya, betul. Ya, sebenarnya waktu kita baca ya, kita thank you, Li. Waktu kita baca-baca mengenai anak-anak apa semua yang at least yang kita sudah dengar, kita sudah baca, saya bilang ini anak-anak sebenarnya blessing-nya luar biasa untuk orang tua. Karena apa? Waktu orang tua didik anak-anak, sebenarnya orang tua itu lagi Tuhan lagi mendidik dirinya sendiri gitu loh. Orang tua mau kasih anak-anak untuk obey, untuk be righteous, punya karakter Tuhan. Tuhan sebenarnya lagi didik saya untuk saya didik anak-anak gitu. Jadi itu blessing-nya luar biasa sebenarnya ya untuk jadi orang tua itu. Makanya kan di Mazmur 127 dibilang the children it's a heritage from the Lord. Ada warisan. Warisan atau pemberian yang terindah. Kalau heritage itu kalau saya orang tua yang kaya, saya itu mendapat dia punya heritage, saya itu mendapat dia punya warisan dari orang tua saya. Jadi anak-anak itu warisan, titipan, pemberian, gift dari Tuhan. Nah, saya bertanya, kenapa kita itu dikasih? Karena Tuhan mau ini anak kita didik untuk mempunyai karakter Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya punya rencana untuk saya supaya saya mempunyai karakter Tuhan gitu. Karena saya nggak bisa kasih karakter Tuhan ke anak-anak kalau saya sendiri nggak ada karakter Tuhan. Berarti sayalah yang Tuhan memang lagi didik betul-betul untuk bisa memberikan karakter Tuhan kepada anak-anak. Aduh, itu satu hal yang saya bilang, oh wow Lord, thank you, I have 3. Berarti emang benar-benar tanggung jawab yang luar biasa, yang mana 3 jiwa ini bisa mempunyai karakter Tuhan atau enggak, dari satu ibu, satu bapak yang punya karakter Tuhan atau enggak gitu. Jadi responsibility saya, tanggung jawab saya ada 3. Wanda sama Kak Roy 1, Lali 1, Tante Lali ada 2, Kak Opin ada berapa Kak? Anaknya yang Tuhan sudah percayakan. 3. That's right. Kakak Edis ada banyak anak-anak. Jadi, waduh, itu tanggung jawab kita luar biasa ya. Kalau kita gagal, saudara-saudara, itu aduh, anak-anak juga nggak akan bisa menerima karakter Tuhan dengan seharusnya yang Tuhan mau. Dan waktu belajar pelajaran ini, terus terang hati saya itu sangat sedih sekali, kayak rasa menangis karena I know, saya tahu banyak sekali orang tua nggak ngerti ini. Dan banyak sekali orang tua di dunia ini, termasuk saya dulu, dalam keadaan di mana kita nggak tahu, nggak punya pengetahuan untuk benar-benar mendidik anak-anak kita. Dan banyak orang tua, apalagi orang-orang di luar atau orang-orang Advent sendiri pun yang jarang baca, anak-anaknya terbengkalai. Aduh, saya bilang, aduh Tuhan. Dan memang itu adalah cara setan untuk, karena dia itu attack, let me tell you. Dia itu serang 2 institusi di Eden, 1 family dan 1 hari Sabat. Itu dia. Ini 2 institusi yang sebelum jatuh dalam dosa dan setan serang di situ. Kenapa family? Karena kalau family bagus, gereja bagus, masyarakat bagus, negara bagus. Itu kan kutipan Ellen White. Kalau family rusak, gereja rusak, masyarakat rusak, negara rusak. Jadi yang mau serang di mana? Di intinya, di family-nya gitu. Dan kalau kita punya family bagus, nanti ada kutipan di bawah, itu akan jadi super duper. You don't have to terlalu banyak bicara, khotbah, orang akan lihat well-ordered family itu yang menjadi testimoni yang luar biasa. Makanya nanti waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas untuk menjadi living testimony, sebenarnya bisa dilihat dari anak-anak punya, wow, ini anak-anak masih kecil, mereka sudah bisa begini, itu kan membuat orang tercengang, seperti imam-imam dan pemimpin-pemimpin tercengang-cengang terhadap Tuhan Yesus. Jadi apa ya? Aduh, wow. I mean, I was like, ini satu blessing yang sangat luar biasa, yang mana
dengan ada anak-anak memberitakan firman Tuhan itu, dibilang di sini, banyak orang akan menerima kepercayaan kita dan bergabung dengan bala tentara Tuhan. Saudara, ini anak-anak kecil jangan jangan anggap enteng. Oke, nantilah kalau ada waktu baru kita. No, that's your first priority. That's my first priority untuk anak-anak. Karena Tuhan ada special planning untuk mereka. Kalau mereka bisa lakukan itu dan mereka tidak bisa digunakan Tuhan, berarti saya orang tua itu yang gagal untuk yang gagal untuk mendidik anak-anak sampai mereka tidak bisa digunakan oleh Tuhan in special way, terlebih pada waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas di Wahyu 18. Oke, ada lagi yang mau tambahkan di sini kira-kira teman-teman sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, boleh Kak Opin baca? Dia punya kutipan berikut. Proklamasi Injil. Oke. Proklamasi Injil adalah satu-satunya cara di mana Tuhan dapat menggunakan manusia sebagai alatnya untuk keselamatan jiwa. Sewaktu pria dan anak-anak memberitakan Injil, Tuhan akan membuka mata orang buta untuk melihat ketetapannya. Dan akan menulis di atas hati orang-orang yang benar-benar bertobat. Tuhan yang menjiwai bekerja melalui agen-agen manusia. Menuntun orang-orang percaya menjadi sepikiran, satu jiwa dengan bersatu mencintai Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Bersedia di dunia ini untuk diangkat hidup-hidup. Oke, silakan Kak. Ada komen? Ini kan pria, wanita, anak-anak memberitakan Injil dan Tuhan membuka mata orang buta untuk melihat ketetapannya. Tapi di sini ada syarat. Di atas hati orang-orang yang benar-benar bertobat. Jadi bukan kepada semua orang ya, maksudnya kepada semua orang yang hatinya benar-benar bertobat. Lalu di bawah Roh Tuhan menjiwai bekerja melalui agen-agen manusia. Di bawah dia menuntun orang-orang percaya menjadi sepikiran. Jadi pekerjaan ini terjadi kepada orang-orang yang mau bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat, lalu kepada orang-orang yang percaya. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 ya, itu ada tulis setiap orang yang percaya. Jadi tetap ada syarat. Dan kita lihat bahwa hasil dari pekerjaan ini ya bersedia di dunia ini untuk diangkat hidup-hidup. Ini maksudnya 144.000 ya Joy. Hasil dari ini ya. Iya, nah, jadi diangkat hidup-hidup. Okay. Ya, preparing here below for translation. Translation itu diangkat hidup-hidup, Kak. Iya. Nah, itu kira-kira Joy yang bisa kita penekanannya yang kita lihat di situ. Bahwa tetap ada syarat. Syaratnya maksudnya firman Tuhan bekerja ya bagi orang yang sungguh-sungguh, bagi orang yang percaya. Kalau kita juga cuma dengar firman Tuhan setiap hari tapi kita tidak percaya, kita tidak tidak menjiwai atau sungguh-sungguh di dalam hal itu, tidak ada efek dari doa-doa kita. Kemarin saya sempat bicara dengan Lali ya, kemarin kita diskusi bahwa begini, ini contoh. Kalau kita mau country living, kita tahu bahwa country living itu tempat di mana kita belajar untuk memiliki karakter Kristus. Nah, tapi kalaupun kita sudah berhasil country living, menjalani kehidupan di country living, tetapi tidak ada Kristus di dalam kita saat country living, itu sama aja waktu kita tidak ada di tempat country living, kehidupan kota yang huru-hara, yang ya kehidupan lama ya, di mana Kristus tidak ada. Itu salah satu contoh di mana kita mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada di dalam kita,
itu sama aja bohong. Dan di sini di kutipan ini ada syarat bahwa pekerjaan ini berhasil kepada orang-orang yang benar-benar bertobat dan menuntun orang-orang yang percaya untuk memiliki satu pikiran, satu jiwa, bersatu, mencintai Tuhan. Ini yang penting ya, mencintai Tuhan. Dan ketika mencintai Tuhan, otomatis perintah-perintahnya bisa ditaati. Betul, betul. Iya, thank you Kak. Jadi thank you ya Kak atas dia punya tambahannya di sini. Oke, tunggu ya, sebentar saja, sebentar. Oke, jadi di sini di kita yang mau tekankan di sini adalah dengan memproklamasikan Injil kan itu Tuhan adalah caranya untuk menyelamatkan manusia ya. Dan bukan hanya wanita dan pria yang Tuhan akan gunakan, tetapi juga anak-anak Tuhan akan gunakan untuk memberitakan Injil. Sini dibilang ya. Tunggu ya, sebentar. Oke, sorry. Oke, bisa lihat lagi dia punya share screen di sini. Halo? Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi di sini dibilang waktu untuk menjangkau manusia, kita harus memberitakan Injil, dan untuk memberitakan Injil itu yang mana Tuhan akan menggunakan pria dan wanita dan anak-anak untuk memberitakan Injil. Jadi Roh Tuhanlah yang akan bekerja melalui agen-agen manusia ini, yaitu pria dan wanita dan anak-anak, untuk membukakan mata orang buta untuk melihat ketetapannya di sini. Sebenarnya dia punya ya status ya, dia punya ketetapan, dia punya hukum-hukum Tuhan. Dan orang-orang akan bertobat dan melalui anak-anak pun dan juga orang dewasa yang mana Tuhan akan menuntun mereka untuk bekerja melalui agen-agen ini, menuntun orang-orang percaya menjadi sepikiran, satu jiwa, dan satu dalam mencintai Tuhan dan mentaati firman perintah-perintahnya. Oke, jadi di sini adalah kutipan-kutipan yang saya sudah bagikan kepada saudara dan saya, yang mana pada waktu akhir sejarah dunia ini, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu akan menggunakan anak-anak kecil juga untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada dunia. Oke, dan juga untuk membuat orang-orang menjadi living testimony kepada orang-orang, yang mana banyak orang akan bertobat dan menerima akan firman Tuhan, menerima akan iman kita, dan bersedia untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan yang Tuhan akan gunakan adalah anak-anak kecil. Jadi itu adalah kutipan-kutipan yang kita sudah share kepada teman-teman semua, yang ini ada hubungannya dengan Wahyu 18, oke, di mana ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan yang mana kecurahan Roh Kudus tanpa batas itu bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak kecil, children and the youth, anak-anak kecil dan juga orang muda. Dan kalian sudah lihat ya, ini bukan hanya satu kutipan, banyak kutipan yang kita sudah 2 meeting saya kasih mengenai anak-anak kecurahan Roh Kudus. Oke. Jadi sekarang ini yang saya mau kasih, ini yang next quotation yang saya mau kasih adalah kutipan yang kita sudah baca, sudah tahu, tapi saudara akan lihat betapa ini akan menyangkut saudara dan saya juga, hubungannya apakah kita bisa menerima kecurahan Roh Kudus atau tidak. Tapi sebelum kita baca itu, apa teman-teman ada tambahan sampai di kutipan ini? Ada yang mau kasih komen? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa sudah jelas ya. Dia punya kutipan-kutipan ini yang mana Tuhan akan gunakan anak-anak. Oke. Jadi ada satu ayat di sini yang kalian sudah tahu, saya juga sendiri tahu, sudah dengar ini berulang-ulang. Tapi pas baca ini ada satu meaning yang lain ya, ada satu arti yang lain yang kita mau share sama teman-teman. Di Matius 19 ayat 13 dibilang, kemudian mereka membawa kepada Tuhan Yesus ini ya, anak-anak kecil, little children,
supaya Tuhan Yesus bisa memberkati mereka dan berdoa. Dan murid-muridnya menegur mereka, yaitu ibu-ibu, untuk bawa anak-anaknya. Tetapi Yesus berkata, jangan larang anak itu datang, suffer the little children and forbid them not. Janganlah engkau melarang-larang mereka untuk anak-anak kecil itu datang, untuk datang kepada saya, karena anak-anak itulah yang mewarisi kerajaan surga. Saudara, kalau kita baca ayat ini, mungkin kita bilang, wah ini murid-murid Tuhan Yesus nggak tahu sopan juga, atau bisa saja kurang ajar ya, ini kata kasarnya. Masa saya punya anak-anak kepada Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus berkati dan berdoa, ini murid-murid Tuhan Yesus larang-larang, iya kan? Terus Tuhan Yesus bilang, jangan larang, biarkan itu anak-anak itu datang kepada saya untuk saya berkati dan saya doakan. Karena anak-anak inilah yang akan punya kerajaan surga. Pas baca ayat ini juga teguran untuk saya sendiri ya. Kita dulu kita pikir, wah ini murid-murid Tuhan Yesus yang larang-larang anak kecil itu datang kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya ini aplikasinya untuk orang tua, untuk saudara dan saya sendiri. Udah berapa banyak saya dan saudara punya kehidupan sebagai orang tua, tidak membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Iya kan? Karena yang bilang, oh jangan datang kepada Tuhan Yesus apa? Dia punya disciples. Ini saya orang tua, saya nggak mau bawa, saya nggak ada, istilahnya, saya tidak lead saya punya anak-anak kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, jangan menghalang-halangi itu anak datang kepada saya. Kamu sebagai orang tua harus bawa anak-anak itu kepada saya. Saya akan berkati mereka, saya akan berdoa kepada mereka, karena anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Karena anak-anak inilah yang saya akan gunakan nanti waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas untuk memberitakan firman kepada dunia. Tapi banyak sekali orang tua yang menghalang-halangi untuk anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk dengan ini, terlalu sibuk dengan urusan orang lain, terlalu sibuk dengan whatever you name it. Walaupun kalian bisa tulis terlalu sibuk pun mungkin belajar Alkitab, tapi anak-anak kita tidak dididik untuk Tuhan. Saya sendiri yang sibuk dengan whatever you name it. Seperti Kak Opin bilang, walaupun belajar firman Tuhan tapi terlalu sibuk, terus anak-anak kita lalaikan, itu kita sama dengan melarang anak-anak datang kepada Tuhan karena kita tidak bawa anak-anak kepada Tuhan. Tidak ada satu kegiatan apapun, kalian pun tahu, tertulis itu dalam bentuk kerohanian, mau khotbah kemana-mana, mau bikin apa, itu tidak bisa melalaikan tanggung jawab kita untuk anak-anak kita. Kita sendiri yang rebuke anak-anak kita sendiri yang menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita punya spirit seperti itu, Tuhan Yesus akan rebuke kita. Hey, jangan biarkan anak-anak itu datang. Jangan larang-larang. Ini forbid them not. Kamu terlalu sibuk dengan whatever it is, kamu punya anak-anak, you do not take care. Iya ya, jadi ini ayat untuk saya sendiri, saudara-saudara. Banyak sekali dalam saya punya kehidupan in the past, saya bilang in the past, puji Tuhan, Tuhan sudah tegur dan saya sekarang lagi berusaha dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan usaha saya sendiri, untuk memperbaiki apa yang saya sudah lakukan in the past. Saya sendiri yang melarang-larang anak-anak itu datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, jangan, karena saya ada rencana untuk mereka, untuk menjadi agen-agen Tuhan, untuk membawa terang kepada orang yang di dalam kegelapan nanti. Oke, jadi itu yang saya mau tambahkan, itu dia punya ayat yang buat saya ini meaningnya sangat deep sekali ya, Matius 19 ayat 13 dan 14. Sampai ini pun di Sekolah Sahabat Orion sama Josiah ada lagu scripture song yang mereka bikin ini, dia mengenai Matius 19 ayat 13 dan 14. Dia punya lagu itu bagus sekali ya. Yang jangan larang anak-anak datang kepada Tuhan,
karena mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada, oke. Mari kita kasih kutipan yang saudara dan saya sudah tahu. Oke, you guys know, I know this quotation before, tetapi kalian akan lihat ada satu meaning, ada satu arti yang lebih dalam dari kutipan ini. Oke, kita lihat ya. Sorry, kita lihat. Oke, dibilang di sini, tidak semua yang mengaku untuk memelihara hari Sabat akan dimeteraikan. Udah tahu kan ini kutipan 5T, Testimoni Volume 5. Ada banyak, walaupun di antara mereka yang kasih ajar kebenaran kepada orang lain, tetapi yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Wow, jadi saudara-saudara, banyak dia bilang, there are many even among those who teach the truth. Jadi banyak yang kasih Bible study, kepada orang lain, yang memelihara, yang profes memelihara hari Sabat, nggak akan terima seal meterai di kepala mereka. Dan kalian tahu kenapa ya kira-kira, oke? Dan apa hubungannya dengan family, oke? Lihat sini ya. Mereka sudah mempunyai terang kebenaran, mereka tahu keinginan dari mereka punya master, yaitu Tuhan. Mereka mengerti setiap poin dari kita punya iman, tetapi mereka tidak ada corresponding works, tidak ada pekerjaan corresponding. Oke, terus lanjut. Jadi kenapa mereka tidak terima meterai? Karena mereka tahu terang, mereka tahu keinginan Tuhan, mereka mengerti setiap poin dari kita punya iman, tapi nggak ada corresponding works. Nah, apakah corresponding works ini ada hubungannya dengan family? Karena kalau saudara dan saya tidak ada corresponding works-nya, kita nggak akan terima seal of God. Walaupun saudara dan saya jago kasih Bible study. Ini I'm talking myself too ya, kasih Bible study, kita semua kasih Bible study, tapi kok nggak bisa terima seal of God karena nggak ada corresponding works. Apa corresponding works? Oke, kita lihat ya. Mereka yang ini yang tidak terima the seal of God, mereka sangat familiar dengan prophecy. Waduh, mereka tahu nubuatan, saudara-saudara. Familiar, the detailnya they know. And the treasure of divine wisdom, dan harta dari kebijaksanaan dari Tuhan, seharusnya mereka acting their faith. Seharusnya mereka bertindak sesuai dengan mereka punya iman. Kalau kita sudah tahu mengenai nubuatan, kita sudah tahu mengenai kebijaksanaan Tuhan, saya sudah tahu, saya kasih Bible study, ini dia bilang should have act their faith. Jadi harusnya kita itu bertindak sesuai dengan iman kita. Tapi kita itu tidak bertindak sesuai dengan iman kita, kita nggak ada corresponding works. Kita sudah bisa kasih Bible study, bilang keep the Sabbath. Sorry ya, tunggu. Kita share screen lagi. Bilang keep the Sabbath day, tetapi kita itu tidak akan menerima the seal of God. Kenapa kira-kira? Apa sih saya punya corresponding work? Salah satunya, of course banyak. Apa sih faith yang saya harusnya act, bertindak sesuai dengan iman kita, tapi kita nggak terima the seal of God? Lali mau baca, Li, kenapa? Lali ready mau baca, dia punya quotation yang warna merah. Kenapa orang nggak terima seal of God? Mereka sudah tahu kebenaran, mereka kasih Bible study, mereka tahu prophecy, mereka tahu semua poin-poin dari kita punya iman, tapi nggak ada corresponding work, nggak acting their faith. Apa di bagian ini yang dibilang, yang ditekankan? Lali mau baca?
Ya, boleh. Oke, they should. Mereka harus Bahasa Indonesia, Joli. Bahasa Inggris, Joli. They should have commanded their household after them, that by a well-ordered family they might present to the world the influence of the truth upon the human heart. Oke, apa harusnya corresponding works-nya? Apa seharusnya faith yang harusnya kita acting? Apa di sini, Li? Warga yang ada di hadapan mereka dengan well order. Aduh, saudara-saudara Om, ini kutipan satu, oke? Ini one quotation, kita nggak potong-potong. Ini satu statement, oke? Ini nggak ada dipisah-pisah atau apa. Dia bilang, kita itu nggak terima seal of God, kita kasih Bible study, kita tahu master will, tapi kita nggak ada corresponding works. Orang yang sudah tahu nubuatan, profesi, harusnya acting their faith. Nah, kenapa corresponding works-nya apa yang ditekankan di sini? Dia bilang mereka harusnya commanded their household after them. Mereka harusnya perintahkan atau atur mereka punya keluarga, oke? That by well-ordered family, dengan family yang teratur, mereka bisa kasih kepada dunia pengaruh kebenaran yang ada di hati mereka. You guys see this? Kalian bisa lihat di sini, salah satu corresponding works-nya ini adalah apa? Orang-orang sudah sibuk dengan kasih Bible study, teach the truth, kasih prophecy, sudah tahu semua. Tetapi family-nya itu nggak well order, tidak teratur, tidak ada disiplin, tidak ada perintah, tidak ada aturan di dalam rumah mereka. Sampai nanti mereka bawa kepekabaran kepada dunia, nggak ada pengaruh mengenai kebenaran yang ada di dalam hati mereka, saudara-saudara. Talk, apa orang bilang, talk only, apa dia bilang? Not action talk only. Not action talk only. Jadi kalau mau tahu kita punya kebenaran yang memang berpengaruh di hadapan kita sendiri, saya sudah tahu profesi, saya sudah tahu semua kebenaran. Tapi kalau saya punya rumah tangga kacau, saudara-saudara, kita itu nggak ada corresponding works-nya. Walaupun saya bilang saya pelihara hari Sabat, walaupun saya kasih Bible study, saya tahu profesi, saya tahu mengerti setiap poin-poin dari iman kita, tapi kalau rumah tangga kita kacau, anak-anak kita nggak bisa didik, nggak bisa disiplin, nggak bisa obedience, itu yang di sini di 5:13.2, saudara-saudara. Wow, ini dulu, dulu kita hanya tahu, not all who profess the keep the Sabbath will be sealed. Orang yang tahu kasih Bible study nggak terima the seal of God. Tetapi kalian atau saya sendiri buta dengan well-ordered family di sini, nggak ditekan-tekankan. Padahal ini satu kutipan. Bisa lihat nggak di situ, Li? Atau anybody, do you guys see this or no? Ya. Kita cuma ambil sampai di should have act their faith ya. Nggak sampai That's di right. family ini karena tujuannya lain untuk bukan mau tegur family ya. Oh man, karena bagaimana kita mau terima the seal of God? Bagaimana istilahnya seal of God itu semua terang yang kita tahu kita put it into practice, iya kan? Di rumah tangga kita kacau, terang apa yang saya put it into practice? Even though I know about prophecy, about point of kita punya faith atau apa, karena to be honest with you, sometimes orang kasih Bible study, tahu doktrin ini, doktrin itu, tapi anak-anaknya sendiri dia nggak bisa atur, saudara-saudara. Betul nggak? Betul kan? Anak-anak sendiri kacau. Apakah orang-orang begitu akan bisa terima the seal of God? I don't know, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dengan kutipan ini mengerikan kalau saya baca. Makanya saya sendiri, lebih baik quit kasih Bible study, lebih baik quit untuk teach orang. I should put my time and effort untuk my family dengan anak-anak. Karena kalau saya nggak bikin itu, anak-anak kacau, saya bisa saja tidak terima the seal of God. Betul kan? Bisa lihat kan di sini betapa mengerikan sekali kalau kita lalai, kita punya rumah tangga.
we should focus our family first. Sometimes selalu fokus orang lain, kita punya family nggak fokus, akhirnya kita sendiri yang bisa saja tidak terima the seal of God. Kalian ada tambahan di sini, silakan. Anybody has? Ya, silakan. Jadi kalau mau lihat sebenarnya saya sering bilang bahwa tidak ada mata rantai yang putus. Artinya kepedulian Tuhan itu dan kemauan Tuhan itu sempurna sebagaimana kasih-Nya. Jadi kita bisa hebat di suatu hal, lalu di lain kita lemah. Artinya makanya ada bahasa tentang, ada pelajaran tentang fit man. Kalau kita kembali ke pelajaran fit man, itu ternyata bukan sekedar diri kita saja yang fit dari segi kerohanian maupun dari kesehatan tubuh. Tetapi kalau bicara kita telusuri fit man ini keseluruhan, di mana tubuh jiwa raga baru kerohanian kita, otomatis keluarga kita, rumah tangga kita itu fit, ya. Betul sekali, betul. Tuhan di dalam. Jadi kita nggak bisa kita hebat dalam Bible study, kita spend waktu dalam Bible study, kita jago dalam listening, kita fasilida dalam berpikir dan dalam memberikan pendapat-pendapat dan mengatur sana, mengatur sini, membuat event ini, event itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi dalam hal ada satu hal yang missing, misalnya keluarga kita, anak-anak kita. Betul. Ini nggak ada. Kita putus, Tuhan mau perfect, ya. Tetapi kalau mau kita lihat hakikatnya cuma satu, di mana kalau pandangan kita kepada Kristus, segala sesuatu itu akan Tuhan atur. Karena begitu. Kalau kita bicara rumah tangga, kalau kita mau banding-bandingkan, kemarin saya sempat bicara dengan Li, puji Tuhan, pas Ngana dapat anak, Ngoni belajar tentang bagaimana memelihara anak yang baik dari buku Rono buat, Ngoni belajar. Kita dulu nggak ada kesempatan itu secara pribadi. Bukan nggak ada, kita nggak fokus di situ, nggak spend di situ. Sekarang dengan kondisi anak-anak saya yang terpisah, apakah saya binasa? Apakah saya tidak dimeteraikan? Apakah anak-anak saya tidak dimeteraikan? Ya. Tapi ada pelajaran righteousness by faith yang kita belajar tempo hari dari Brother Cameron. Di situ di video 8 atau 9, ya. Betul itu, Kak, betul. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau menempatkan apa yang baru saja kita belajar ini adalah puji Tuhan, ini firman ada di depan kita dan kita ikuti. Tapi bagaimana firman yang sudah lewat di belakang lalu kejadiannya sudah beda, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Bukan begitu, kan? Betul. Jadi yang kayak kemarin Kak Erli bertanya di waktu yang lalu, gimana ini kita anak sudah besar, baru kesempatan yang kita miliki untuk mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan ini sepertinya udah kayaknya lewat, ya. Tetapi kayak posisi saya, anak-anak terpisah, ya, yang 2 ada di Soaan, saya kadang di country living, yang 1 ada di Bitung yang bungsu. Yang saya hanya bisa lakukan kepada mereka, kalau hari Sabat saya telepon, apa kabar, selamat Sabat, apa kabar, ada di mana? Oh, Det, lagi di gereja, Det. Oh, puji Tuhan. Lalu kadang-kadang kita WA orang, kita bilang, anakku, Tuhan tidak lama lagi datang. Perhatikan dirimu, perhatikan firman Tuhan, cari Tuhan. Itu yang bisa. Dan lebih dari itu, setiap doa saya, kalau saya sekali berdoa setiap hari, selalu anak-anak saya sebut. Bisa saya lakukan sekarang. Saya nggak bisa pergi cari mereka untuk, mari sini renungan pagi sama-sama, mari kita khotbah sama-sama. Ini di luar jangkauan saya sebagai manusia berdosa. Tetapi Tuhan Maha Baik, Tuhan kasih, Tuhan sayang, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak mau ada satupun yang hilang. Kutipan kita tahu, ayatnya kita tahu, dan saya pribadi mengaminkan Tuhan tidak mau anak-anak saya juga hilang. Sebagaimana Tuhan tidak mau saya hilang. Jadi artinya tidak ada putus harapan, saudara-saudara. Tetap kita yang sudah firman yang anggap
yang kita menurut pikiran saya firman ini sudah di belakang, tetap ada harapan. Karena Tuhan sangat maha baik, maha kasih. Yang saya bisa lakukan sekarang hanya mendoakan anak-anak saya yang tidak dengan saya saat ini. Itu aja yang bisa dengan iman, dan saya percaya bahwa waktu Tuhan akan tiba buat anak-anak ini untuk mereka datang mencari Tuhan, bahkan mungkin Tuhan pakai. Ini hanya masukan aja, Joy, bahwa saya kasih yang sungguh besar, yang mati buat saya dan pasti mati buat anak-anak saya. Amin, amin. Itu ya. Ya, thank you Kak Opin. Jadi itu betul sekali yang Kak Opin bilang itu. Semua tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan, dan Tuhan selalu bekerja dengan mighty ways yang kita nggak pernah tahu cara Tuhan yang untuk mau menyelamatkan saudara dan saya, terlebih anak-anak kita. Tuh, sebagaimana Kak Opin punya keinginan sangat besar untuk anak-anak, Tuhan lebih besar dari Kak Opin punya keinginan, karena Dia yang mati kan untuk kita semua, gitu. Jadi makanya nanti kita udah ada sih kutipan-kutipan yang mengenai orang kalau anak-anak udah besar itu gimana, tapi mungkin nanti one of this day kita akan bahas itu, tapi for sure selalu ada hope ya, selalu ada harapan untuk orang tua yang anak-anaknya sudah besar dan di masa lampau mungkin belum terima pekabaran ini atau dengan background masing-masing, oke? Dan kita bukan mempersalahkan satu sama yang lain atau mau judge, no, kita di sini untuk saling menolong satu dengan yang lain untuk memberikan kekuatan apa yang harus kita lakukan untuk kita sendiri dan keluarga kita. Thank you Kak. Anybody wanna give any comment di sini? Oke, mungkin kalau itu kita ya silakan. Jadi begini ya. Tadi kan dibilang bahwa kita jago Bible study, jago khotbah, jago melakukan pekerjaan Tuhan, lalu anak-anak kita abaikan, ini nggak bisa ya, karena nggak bisa. Ada pemahaman seperti ini. Anak-anak di usia 10 tahun ke atas, 16 tahun ke bawah yang sudah mengerti firman Tuhan, lalu kalau dia tidak mau ikut, itu kita bilang bahasanya begini, ya sudah, dia kan sudah tahu firman Tuhan, tapi kalau dia memilih untuk tidak mau ikut, ya itu sudah dia punya tanggung jawab. Kita tidak bisa seperti itu ya. Pemahaman saya tentang anak ini kalau sudah akil balik ya, dia sudah berapa akil balik ya, 17, 18 tahun ya ke atas, atau mungkin dia sudah menikah ya. Itu kan tanggung jawab, baru datang kepada tanggung jawabnya dia secara pribadi ya dengan Tuhan, apalagi sudah dibaptis misalnya, lalu dia sudah paham firman Tuhan. Nah, kita nggak bisa pakai kata anak-anak di bawah itu 17 ke bawah, bahkan sudah menikah pun kan kita orang tua harus ada di posisi yang tetap menasihatkan, tapi tidak memutuskan orang punya keputusan. Betul. Tapi ketika ada statement bilang, oh mereka sudah tahu firman Tuhan, itu keputusan mereka tidak mau ikut. Ya, kalau mau binasa. Nah, ini saya tidak melihat bahwa Tuhan. Ini statement yang saya dengar langsung. Dan tidak boleh bahwa, tapi Tuhan izinkan situasi itu terjadi. Saya lihat keadaan itu untuk Tuhan mengingatkan saya juga ya, bahwa begini. Ketika kita anak-anak sudah kita ajar firman Tuhan, lalu ada satu kesempatan dia sepertinya tidak menurut ya pemahaman kita nggak bisa bahwa sudah itu sudah dia punya keputusan, dia kemauan itu betul. Tidak bisa. Tetap kita orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik dalam Tuhan. Karena begini, kalau dia on off, bagaimana kita yang dulu on off? Kalau Tuhan mau pakai istilah on off, kita sudah lama hilang. Apalagi kita ya. That's right, betul. Kak Opin lagi mute. Iya, oke, sudah cuma itu. Oke. Iya Kak. Oke. Ya, betul. Jadi kita itu kalau udah mengenal karakter Tuhan, jangan sekali-sekali pernah ya udahlah biarin aja gitu, mau binasa kayak mau Tuhan nggak begitu gitu loh. Tuhan melakukan dalam maksimal mungkin untuk keselamatan anak-anak kita, untuk keselamatan kita gitu.
Jadi kalau kita bisa lihat, aduh udah nggak seakan-akan dalam pemandangan manusia nggak ada harapan, don't stop gitu. Tetap kita lakukan bagian kita, mau berdoa kayak mau puasa untuk mereka atau apapun, we should do ini kan kita harus act, kita punya faith sama Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah kalau mengerti nubuatan, mengerti iman kita, melihara hari Sabat, harusnya begitu. Harusnya kita punya keluarga itu harus well order family, harusnya kita punya tanggung jawab yang besar, yang mana walaupun anak-anak sudah dewasa, apakah pertanyaannya saya sudah melakukan semaksimal mungkin yang saya bisa, atau whatever lah, it is well with my soul. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. That's you and my responsibility untuk anak-anak kita. Walaupun dengan berdoa sekarang, oke, bagus. Itu salah satu bagian kita. Nanti kalau ada terang lain yang lagi datang, kita ikut apapun terang itu. Iya kan? Demi kebaikan dan keselamatan anak-anak kita. Oke, thank you Kak. Ada lagi? Oke. Kalau enggak, ini lanjutan ya. Jadi ini tadi 5T to 13.2, sekarang 5T to 14.2. Oke. Ini dalam ini kita nggak potong-potong tadi. Kalian bisa cek sendiri. Sekarang 5T to 14.2. Ini dia. Tidak ada dari kita yang akan bisa menerima meterai Tuhan sementara kita punya karakter, mempunyai satu cacat noda terhadapnya. Kita tahu kan ini? Oke. Terus itu tergantung kita untuk memperbaiki setiap cacat dalam karakter-karakter kita, untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan Ka'bah jiwa dari setiap pencemaran. Kemudian baru hujan akhir akan turun kepada kita, seperti hujan awal turun kepada murid-murid Tuhan di hari Pentekost. Saudara-saudara, ini Ellen White lagi berbicara tentang Wahyu 18 ayat 1. Ini kecurahan Roh Kudus tanpa batas, yang mana selalu Ellen White bandingkan hujan akhir dengan hujan awal. Kecurahan Roh Kudus tanpa batas, kecurahan Roh Kudus tanpa batas, hari Pentekost dengan Wahyu 18 ayat 1. Tapi nggak akan kita bisa menerima meterai Tuhan atau kecurahan Roh Kudus kalau kita ada apa di sini dibilang one spot, satu cacat noda. Nah, sekarang pertanyaannya, ini one spot, satu cacat noda, apakah itu ada hubungannya dengan anak-anak kita atau enggak? Coba kita lihat di bawahnya. It is now, sekarang. Kita harus menjaga diri kita dengan anak-anak kita, apa di sini? Unspot. Oke, kita lupa taruh warna merah sini. Unspot. Tanpa cacat dari dunia. Jadi saudara-saudara, untuk saya bisa terima meterai Tuhan, saya bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas di Wahyu 18 ayat 1, saya harus unspot, tidak noda. Saya punya anak-anak juga harus unspot, tidak ada noda, saudara-saudara. Bukan hanya saya dan anak-anak saya bisa lihat itu kan. Keep ourselves and our children. Ini children, oke? Anak-anak kita dari dunia. Terus sekaranglah waktunya untuk kita mencuci jubah kita dari wash our robes of character, mencuci jubah karakter kita dan membuat putih di dalam darah domba. Inilah saatnya untuk kita mengalahkan kita punya kesombongan, kemurkaan, kita punya kelambanan di dalam hal-hal rohani. Inilah saatnya supaya untuk kita harusnya bangun dan membuat usaha-usaha untuk kita punya karakter yang simetri. Today, hari ini, kalau kamu mendengar suaraku, janganlah mengeraskan hatimu. Today, saudara-saudara harus keep. Hari ini saya dan saudara harus keep kita punya karakter itu tanpa cacat noda. Dan bukan hanya saudara saja, saudara punya anak-anak. Ini semua dalam satu kutipan untuk terima the seal of God dan untuk menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Ellen White nggak hanya tekankan kita, dia juga tekankan anak-anak kita. Do you guys see this or no? Bisa lihat nggak di sini?
Bisa lihat nggak kalau ini juga anak-anak kita, bukan hanya kita sendiri. So far kan dulu kita, kita. Ternyata ini bukan kita, anak-anak kita, rumah kita, untuk bisa menerima meterai Tuhan dan bisa menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas seperti murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentekost. Bisa lihat nggak di sini kutipannya? Kalian bisa lihat dia punya kutipan ini yang Ellen White share untuk kita, Tuhan berikan untuk kita. Bisa lihat Kak Opin? Joy, makanya kan dulu waktu kita belajar righteousness by faith kan, Matius 7 itu tidak ada kata we, tidak ada kata kita, tidak ada kata I di dalam kerajaan sorga. Kan? Artinya tidak egois, bukan karena saya yang belajar, suami istri, lalu anak-anak saya tidak mau ikut, ya sudah, itu pilihan kalian, enggak seperti itu kan. Jadi tetap masih tanggung jawab kita untuk membawa anak-anak kepada Tuhan supaya tidak ada spot. That's right. That's right. Spot. Ya, betul. Betul itu. Jadi memang yang statement yang dibilang itu kita itu have truth ya. Maksudnya kita harus bersih, kita ini betul. Tapi bukan hanya kita, anak-anak kita juga. Dan memang betul anak-anak punya pilihan, tetapi kita orang tua tetap selama mereka masih hidup, napas masih ada di mulutnya, orang tua itu tidak pernah berhenti untuk tanggung jawabnya kepada anak. Nggak bisa, saudara-saudara. Kita punya tanggung jawab kepada anak itu lifetime responsibility for our children. Walaupun mereka sudah kawin, apakah saya nggak bisa berdoa untuk mereka? Apakah saya nggak bisa giving them a good example? Apakah saya nggak bisa visit mereka? Apakah saya nggak bisa kasih mereka something, curahkan perhatian, spend time dengan mereka? Apakah saya nggak bisa bikin itu? Itu kan bisa, karena biarpun anak-anak sudah kawin, sangat bagaimana ya, satu hal yang sangat, kalau saya sendiri, wow, satu hal yang privilege, hak istimewa sekali, atau satu hal yang sangat luar biasa kalau orang tua mau datang, spend time dengan anak-anak. Tetap namanya anak-anak, doesn't matter, mau kawin kayak mau apa, do whatever it takes untuk menangkan jiwa mereka gitu. Sometimes kita mau, anak-anak harus Bible study. Kita sendiri nggak mau spend time dengan mereka. Kita sendiri nggak mau win their hearts. Kita harus win their hearts dulu. Menangkan jiwa mereka dulu. Bersosialize dengan mereka dulu. Kalau kita jaraknya sudah jauh atau apa, I don't know. Semua kita punya background dan masalah masing-masing. Dan hanya kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita tahu. Ask wisdom for God. Kita mau share sama kalian sedikit ya. Jadi yang materi yang kita dapat ini, yang orang yang suka kasih, banyak sekali dia punya testimoni yang mana dia selalu always on her knee, selalu berdoa untuk minta Tuhan kasih wisdom, dan Tuhan kasih. Nggak ada orang yang kasih tahu dia, harus begini, ini saya punya pengalaman. Enggak, dia minta sama Tuhan langsung. Jadi sekarang, anak saya sudah begini, atau begini. Ya minta Tuhan, apa yang saya mau bikin? Tuhan pasti akan kasih, saudara-saudara. Masa kita berdoa sama Tuhan untuk keselamatan anak-anak kita, Tuhan nggak mau kasih? It is impossible. Kita aja sendiri yang nggak ngerti Tuhan itu bagaimana gitu. Kita sendiri yang kurang iman kita kepada Tuhan. Iya kan? Kalau kita memang Tuhan, saya tahu Tuhan mau selamatkan anak saya. Saya tahu anak saya is not in the truth. Saya tahu anak saya begini-gini. Minta Tuhan, give me wisdom. Kita mau untuk bisa dengan apapun yang saya mau bikin, Tuhan give me wisdom. Tuhan pasti kasih, dan I will share a lot of testimony orang yang kasih ataupun saya sendiri. Kita akan share waktu kita akan mulai kasih ya, dia punya itu. Tuhan, wow, Tuhan care sekali sama kita dengan anak-anak kita. Dia akan lakukan banyak sekali miracles yang terjadi yang mana God really care for our children. Oke, jadi kita mau bilang, ini kutipan yang saudara dan saya baru baca ini, dulu kita hanya ambil sebagian-sebagian yang penting-penting. Kalau kita baca secara keseluruhan, itu bukan hanya mengenai saya sendiri yang harus yang tidak ada noda, saya punya anak-anak juga. Saya punya acting untuk
saya punya faith atau saya punya acting tahu firman Tuhan, ternyata ini adalah mengenai keluarga untuk saudara dan saya bisa dimeteraikan dan juga bisa kecurangan Roh Kudus. Ini berarti bukan satu hal yang main-main, saudara-saudara. Oke, bukan main-main. Ini serious stuff ini. Ini keselamatan saudara dan saya dan anak-anak tergantung dari mana, apakah kita betul-betul kita punya family itu well order, betul-betul kita punya family itu family yang represent karakter Tuhan Yesus. Betul-betul saya punya anak udah yield tadi kan, anak-anak yang sudah yield, yang sudah surrender, sudah obedience. Apakah begitu? Kalau nyanda, we're in danger right now karena kita ini udah mau dekat kecurahan Roh Kudus ya. Kita ini udah mau dekat di dalam menerima meterai Tuhan. Kalau keluarga kita masih belum well order atau saya dengan anak-anak saya masih banyak spot, we have to really pray to God, harus do whatever it takes untuk betul-betul di dalam dulu sebelum kita keluar, enrich dulu baru outreach ya. Oke, anyway, jadi itu kutipan yang kita mau share, yang kita bisa dapat, yang kita bisa share kepada teman-teman semua, yang mana ini satu hal yang sangat serius untuk saya sendiri, satu urgent. Kalau bisa call 911 ini urgent karena ini keselamatan anak-anak kita sendiri, itu adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua, ketergantungan kita kepada Tuhan, apakah saya punya karakter Tuhan atau tidak, saya punya iman kepada Tuhan, semuanya itu apakah saya sudah punya dan saya bisa kasih kepada anak-anak atau tidak. Oke, anyway, do you guys have any comment? Ya, silakan. Bagaimana menempatkan ayat yang bilang orang bapa tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya, anak-anak tidak menyelamatkan orang tuanya dalam konteks pelajaran ini. Oke, kalau yang kita tahu itu Kak, dosa anak-anak itu, dosa orang tua, dosa orang tua, anak-anak tidak pikul, dosa anak-anak, orang tua tidak pikul. Apakah itu yang Kak Opin P maksud? Yang di buku Yehezkiel? Bukan, orang tua tidak dapat menyelamatkan anak-anak. Kita lupa itu di Injil ya. Mungkin ada yang ingat, bisa bantu. Makanya kan ingat nggak dulu kita dapat pelajaran bahwa keselamatan masing-masing. Oh, oke. I see. Ya, itu betul Kak. Keselamatan itu masing-masing, betul. Itu betul. Tetapi di dalam konteks ini yang mana kayak misalnya let's say contoh. Kak Opin sudah lakukan semua yang Tuhan kasih, semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang tua. Terus at the end akhirnya anak-anak sudah besar tapi dia pilih yang jalan yang lain misalnya, oke? Jadi anak-anak punya pilihan itu, Kak Opin sudah lakukan whatever Kak Opin sudah tahu itu yang terbaik, terus akhirnya anak-anak pilih yang lain, Kak Opin tidak bertanggung jawab lagi, dia mau hilang mau apa itu pilihannya, gitu. Tapi di dalam konteks di sini yang mana pertanyaannya, apakah memang saya sudah betul-betul acting, saya punya faith, yang mana saya sudah membuat semua yang Tuhan kasih untuk keselamatan anak-anak saya. Nah, kalau kita lalai, ya itu lain lagi cerita. Kalau saya lalai, sayalah yang lalai. Begitu. Saya bertanggung jawab untuk anak-anak punya hilangnya anak-anak karena saya lalai, itu saya punya tanggung jawab. Tetapi kalau Kak Opin sudah bikin semua yang Kak Opin tahu, semua yang Tuhan sudah perintahkan, tapi at the end anak-anak pilih yang lain, pilih jalan yang lain, Kak Opin nggak bertanggung jawab lagi untuk pilihannya. Misalnya dia pilihan tidak mau dengan Tuhan, Kak Opin tidak bertanggung jawab dengan dia punya pilihan itu. Itu sudah pilihannya sendiri. Contohnya, saya kasih contoh. Tuhan, iya kan? Dia sudah datang, sudah mati untuk kita. Tapi dia tidak pernah memaksa kita untuk pilih dia. Sama dengan anak-anak. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa, tetapi, tunggu ya. Wait a minute.
Tapi at the end kita itu tidak kalau dia pilih yang lain, ya itu dia punya pilihan. Kak Opin tidak bertanggung jawab lagi untuk dia mau pilih hilang, apakah Kak Opin harus hilang karena dia tidak memilih jalan Tuhan. Misalnya Adam, dia punya anak Kain dengan Habel. Habel pilih kebenaran, Kain tidak. Apakah Adam harus hilang karena Kain pilih yang lain? Enggak kan? Itu artinya Kak yang kita bisa kasih jawaban. Gimana Kak Opin? Gimana Kak? Apakah itu bisa menjawab? Ya, oke, Wan. Joy, thank you. Ya. Oke, thank you. Ada lagi mungkin yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Oke, kalau tidak kita akan baca beberapa kutipan sebelum kita tutup. Jadi dari kutipan-kutipan ini kita akan mulai. Ini hanya introduction aja. Ini pelajaran ini kita kasih untuk introduction, untuk kita punya pelajaran nanti mengenai anak-anak, dan juga ini adalah bagian dari Wahyu 18 mengenai kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Oke, jadi ini kita mau baca ya berapa kutipan sebelum kita tutup. Oke, dibilang di sini, ini bukanlah hal yang kecil untuk keluarga, untuk berdiri sebagai representatif dari Yesus, memelihara hukum Tuhan di dalam komunitas orang-orang yang tidak percaya. Jadi untuk keluarga berdiri sebagai representatif dari Yesus, kepada orang-orang yang mengaku memelihara hukum Tuhan, kepada orang-orang komunitas yang tidak percaya, itu bukan satu hal yang kecil ya. Terus dia bilang, kita diminta untuk menjadi living epistle, rasul-rasul yang hidup, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Jadi dimanapun saudara dan saya berada, kita itu sebagai buku yang bisa dibaca sebenarnya. Dan itu bukan satu hal yang a small matter, satu hal yang kecil untuk kita merepresentasikan Yesus kepada orang lain, saudara-saudara. Karena saya punya hidup itu seperti buku yang bisa dibaca orang-orang. Apakah ini orang-orang mencintai Tuhan, punya karakter Tuhan atau tidak? Karena saya mau merepresentasikan Yesus. Terus dia bilang, this position, posisi ini involve fearful responsibilities. Posisi kita ini adalah involve itu kita punya tanggung jawab yang sangat mengerikan juga ya, saudara-saudara. Ini bukan satu hal yang biasa untuk kita punya family merepresentasikan Yesus di tengah-tengah komunitas yang tidak percaya. Jadi kita harus benar-benar mempunyai karakter Tuhan Yesus untuk orang-orang bisa menerima Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Kalau kita punya keluarga kacau, apakah orang-orang bisa, wah ini mereka mau representasikan Yesus, anak-anaknya sendiri tidak, anak-anak yang tidak suka menurut, anak-anak yang whatever, orang akan nggak mau ikut apa yang kita percaya kalau kita punya family saja sendiri, tidak teratur di dalam hidupnya. Oke, kita akan lanjut, nanti kita akan minta kalian kasih komen ya. Dibilang, one well-ordered, well-disciplined family. Oke, satu keluarga yang sangat teratur, keluarga yang disiplin. Kalian lihat di sini. Tell more in behalf of Christianity than all the sermons that can be preached. Itu keluarga yang teratur, keluarga yang disiplin, berbicara lebih dari sebagai orang Kristen daripada semua khotbah-khotbah yang kalian bisa preach. Bisa ngerti nggak di situ? Jadi let's say, oke, saya ini banyak sekali knowledge, saya khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini. Tetapi saudara-saudara, keluarga yang teratur dan disiplin itulah berbicara lebih banyak daripada sermon. Apakah sermon tidak penting? Penting. Tapi kalau saya punya keluarga tidak well ordered, tidak disiplin, orang sometimes bilang, oh, forget about it. Atur dululah kamu punya anak-anak. Daripada mau atur-atur saya punya kehidupan, kamu punya anak-anak sendiri aja, kamu nggak bisa atur. Did you guys see? Tetapi
Walaupun saya ini nggak tahu berbicara, nggak tahu kasih preach atau apa, tapi orang lihat, wih, anaknya penurut, aduh, anaknya keluarganya ini sangat teratur gini. Itu lebih powerful, saudara-saudara punya sermon daripada terlalu banyak ngomong, anak-anak sendiri tidak teratur. Wah, ada rebuke kan? Iya kan? Rebuke kan? Sangat rebuke sekali untuk kita sendiri. Saya sendiri, oke. I'm not telling about you guys. Wow, kalau anak-anaknya nggak teratur, forget about it. Makanya saudara Ellen White bilang, ini well discipline lebih bicara lebih besar daripada khotbah-khotbah ngomong-ngomong. Oke, ya kita kasih terus nanti I'll give you time to comment. Such a family, keluarga seperti itu memberikan bukti bahwa orang tuanya telah sukses dalam mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan dan dia punya anak-anak akan melayani dia di gereja. Waduh, kalau family yang well order, disiplin, itu family itu bukti, saudara-saudara, ini evidence. Bukti bahwa orang tuanya itu sudah sukses, sudah berhasil mengikuti perintah-perintah Tuhan dan siap untuk melayani Tuhan dan gereja. Oh, wow. Jadi kayak gini, misalnya, oke, kita mau ke gereja, mau kasih pekabaran yang Tuhan kasih, kita udah belajar Third Angel's Message, Medical Missionary. Oh, wait a minute. Lebih apa istilahnya? Pay attention dulu, kita punya family. Jangan, kita mau ke sini, mau kasih ini, pas pergi kemana-mana. Kita punya anak, kita punya family nggak well order, orang nggak akan mau dengar, saudara-saudara. I'm telling you. They will not listen apa yang kita mau kasih karena kita punya well order family itu lebih powerful daripada kita ngomong. Kalau kita well order family nggak perlu ngomong, orang akan oke, kalian belajar apa sih kok anaknya penurut sekali, anaknya pendiam, anaknya begini gini. Itu lebih powerful dia punya sermon daripada sermon tapi anaknya tidak teratur atau kita punya keluarga tidak teratur. Mereka punya pengaruh akan bertumbuh. Sebagaimana mereka menerima untuk memberikan lagi. Ibu dan bapak mendapatkan pertolongan di dalam anak-anak yang akan memberikan kepada orang lain instruksi yang mereka terima di rumah. Jadi saudara-saudara, ini anak-anak kan nanti kan anak-anak yang akan kasih loud cry juga kan kecurahan Roh Kudus. Anak-anak akan berikan apa yang mereka terima di rumah. Nah, ini udah mulai masuk depunya detail-detail ya, karena kita mau mempersiapkan anak-anak kecurahan Roh Kudus. Tapi mereka nggak bisa kasih sesuatu yang mereka nggak terima di rumah. Tetangga-tetangga yang di mana mereka tinggal ditolong karena di tetangga-tetangga itu mereka telah menjadi kaya untuk waktu dan untuk eternity. The whole family, seluruh keluarga itu engage atau bekerja atau giat di dalam pelayanan kepada Master, kepada Tuhan. Dan dengan mereka punya godly example, orang lain akan di-inspire untuk menjadi faithful dengan true to God, dengan in dealing with his flock, his beautiful flock. Jadi saudara-saudara, di sini di mana secara keluarga, oke, dengan kita punya godly example, yang mana kita itu mempunyai keluarga yang teratur, yang disiplin, orang-orang lain juga akan inspire untuk be faithful and true to God. Jadi orang-orang keluarga lain juga akan terinspire untuk menolong anak-anak mereka, keluarga mereka. Jadi misalnya, let's say, ini yang kita lihat ya, ini ibu ini, mereka bagaimana dia teach dia punya keluarga, dia train dia punya anak-anak, orang lain mulai ikut dia punya pola, berhasil. Akhirnya dia punya pengaruh itu sampai besar sampai kita sendiri dapat. Kita share kepada kalian. Jadi kalian bisa lihat dia punya circle itu, tetapi ibu ini nggak bisa share apa yang dia nggak bikin. Dan anak-anaknya yang menjadi living testimony terhadap apa yang dia sudah berikan. Seperti itu. Dan ini melibatkan the whole family, seluruh keluarga ya, untuk menjadi godly example
supaya orang lain juga terinspire mengikuti hal yang sama. Oke, dan itu kalau well-ordered family, well-disciplined family, lebih berbicara banyak dari orang Kristen, mengenai Kristen daripada semua khotbah-khotbah yang bisa di-preach, dan keluarga-keluarga itu adalah bukti yang mana mereka sudah sukses dalam mengikuti Tuhan. Aduh, I love this quotation. Evidence. Kalau misalnya mau lihat, bagaimana sih kalian tahu dari mana keluarga ini sukses dalam mengikuti Tuhan punya direction? Lihat aja keluarganya. Kalau kacau berarti belum berhasil. Kalau memang keluarganya well ordered, well disciplined, berarti keluarga ini sudah berhasil. Oke? Dan semua orang punya perjuangan masing-masing. Oke, perjuangan masing-masing, latar belakang masing-masing. Tetapi Tuhan, Tuhan mau memperbaiki kita sendiri dengan keluarga kita. Tidak ada yang kita sendiri yang kurang iman sebenarnya, kalau kita mau bilang ya, kurang iman untuk benar-benar menuntut Tuhan punya janji. At least mulai dengan apa yang kita tahu, dengan kuasa doa tuntut Tuhan punya janji, minta Tuhan wisdom, Tuhan akan kasih satu, saudara, sampai saudara akan lihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk bisa menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam kita sendiri dan juga dalam keluarga kita. Oke, sampai di kutipan di sini, silahkan teman-teman mau kasih tambahan, go ahead. Kita mau untuk bisa ada interaksi di dalam kutipan ini. Bagaimana Wanda, Kak Roy, Lali, Auntie Early, Auntie Edis, ada Eon, Kak Opin, Dino, so far, Auntie Early. Ada yang mau kasih tambahan atau komen di sini, silakan. Enak kalau kita Bible study mengenai keluarga, terus ada apa namanya, ada feedback, ada feedback. Oke, go ahead. Gimana? Joy, karena nggak berlaku sama saya. Nggak tahu mau berlaku Adi kan punya family. Sudah nggak tahu mau prakteknya lagi, Joy. Berlaku sudah lewat. Kan ini family ini bukan yang hanya punya anak-anak kecil, semua. Karena ini baru introduction, nanti dia punya detail-detail akan nanti akan dikasih secara detail-detail. But anyway, sampai di sini go ahead, silakan ada yang mau kasih. Lali, Wanda, Kak Roy, Kak Opin, nanti Edis, Eon, silakan. Ya. Silakan Wanda ya. Iya. Oh ya, go ahead. Iya. Oke. Bentar. Halo, bisa dengar? Oh ya, bisa sekali, Wan. Bisa. Oh iya, thank you, Kak. Jadi intinya dalam mendidik anak ini kita lihat bahwa orang tua dulu ya, kita dulu ya sebagai orang tua yang harus benar-benar minta pertolongan Tuhan untuk untuk kasih kesanggupan ya, karena memang pada dasarnya kan kita enggak sanggup semua ya. Jadi kalau dari kita pribadi ya benar-benar harus kita dulu gitu yang harus istilahnya berubah dulu, karena kan anak-anak akan lihat orang tua kan. Dan jadi buat kita pribadi ya, kita sama Roy benar-benar pergumulan juga, karena kita yang harus menjadi contoh kan bagi anak. Jadi harus intinya dari yang kita lihat sejauh ini benar-benar harus kita yang sebagai orang tua yang harus terlebih dahulu berubah dengan pertolongan Tuhan untuk kasih contoh kepada kita punya anak. Jadi yang kayak kita bilang enggak ada kata terlambat, walaupun anak-anak kita juga sudah besar, sudah dewasa, tetap mereka akan lihat ya perubahan itu gitu dari orang tua gitu. Betul itu. Dan kalau kita secara manusia sih benar-benar walaupun istilahnya anak cuma satu tapi kayak
wah gimana? Jadi Iya, that's right. betul-betul pergumulan gitu. Apalagi dia sudah mulai kenal teman-teman dan sudah banyak yang dia suka lihat dan dia tiru, tapi kita ajar bahwa segala sesuatu itu harus tanya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu gitu. Dan kita ajar dia untuk jujur dengan orang tua gitu. Jadi kalau ada apa-apa ceritakanlah kepada orang tua dan dibawakan dalam doa. Itu sih yang kita ada mulai gitu. Dan puji Tuhan secara pribadi kita bisa lihat dia apa-apa tanya dan terbukalah dengan kita. Jadi enggak ada rahasia, bukan cuma kita ya, dengan Roy juga sih Faith. Jadi kita mulai karena dia akan sampai besar dia akan terbuka dengan orang tua dan apa dia punya masalah, dan kita ajar dia untuk kalau ada apa-apa minta ampun dosa, bukan hanya kasih tahu orang tua tapi harus bawa doa juga gitu. Tapi memang bukan hanya sampai di situ sih, intinya banyak sekali yang harus kita ajar dan banyak sekali juga yang dari kita yang banyak dia sendiri tegur gitu. Mami masih begini, mami begitu. Kayak gitu. Jadi Dedi begini, mami bilang lain, Dedi bilang lain kayak gitu. Jadi suka begitu dang. Jadi kita sangat dengan pelajaran ini semua connect ya, dan semua kita juga suka ajak dia walaupun dia main-main di sebelah kita ini. Kalau lagi Bible study, setidaknya begitu selesai Bible study dia kasih tahu kita, oh jadi tadi dapatnya begini Kang Mami gitu. Jadi walaupun orang main-main tapi banyak juga yang dia dapat gitu sih. Ini kesaksian sambil merespon ya. Jadi yang kita senang sih kalau misalkan dari teman-teman ada juga yang mau sharing biar sama-sama orang bagi pengalaman, dan ya bisalah semua dengan pertolongan Tuhan. Itu dia sih. Thank you Kak. Iya, thank you Wan. Iya betul. Jadi nanti pas orang belajar, orang akan saling share satu dengan yang lain untuk apa yang kita sudah dapat. Teman-teman juga sudah praktekkan, kita saling share untuk saling membantu dalam kita punya mendidik anak-anak kita ya. Oke, thank you Wan. Oke, jadi kita akan baca sini supaya kita bisa habis, dan habis itu mungkin teman-teman akan kasih komen ya. Oke, di sini bilang the greatest evidence, bukti yang terbesar dari kuasa orang-orang Kristen yang dapat dibagikan kepada dunia, apa buktinya? Well ordered, well disciplined family. Jadi ini bukti yang terbesar yang dibilang, yang mana kuasa kekristenan yang kita bisa kasih kepada dunia, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat di sini, yang kita mau lihat di sini, makanya kan tadi dibilang orang yang bisa kasih Bible study, ya kan, mana itu? Orang yang kasih Bible study nggak akan terima the seal of God karena mereka nggak ada corresponding works-nya, nggak ada acting-nya. Mereka nggak komen mereka punya household dengan well order. Makanya kan dibilang di sini itu untuk well order, well discipline, itu adalah greatest evidence dari kuasa kekristenan yang kita bisa kasih kepada dunia. Dia bilang, this will recommend the truth as nothing else can. Jadi ini yang akan kasih kebenaran itu lebih powerful itu, yang lain-lain itu yang nggak bisa bikin selain apa? Kita punya well order dengan well disciplined family. Oke? Karena itu adalah living witness. Ini dia. Ini adalah witness yang hidup of its practical power upon the heart. Jadi kalau kita melihat, mari kita praktekkan kebenaran-kebenaran yang kita terima. Praktekkan di mana? Di dalam keluarga dulu. Ini akan menjadi bukti terbesar di mana kuasa Tuhan yang terjadi di dalam diri kita dengan keluarga kita, yang dimana ini adalah living witness, practical power terhadap hati kita sebagai orang tua yang mana kita berikan kepada anak-anak. Example ya, by precept dengan example. Kita finishkan di sini juga ya. The best test, tes yang terbaik dari kekristenan adalah rumah. The best test of the Christianity of a home adalah the type of character begotten by its influence.
action speak louder than the most positive profession of godliness. Jadi saudara-saudara, kita punya action itu speak louder. Jadi istilahnya, oke, let's say kita mau bilang bla 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 bla. Tapi kalau actionnya, tindakannya bertentangan, itu hanya di mulut saja ya, dan orang bisa lihat dia punya hasil atau dia punya keberhasilan di dalam kuasa Tuhan atau kekristenan di dalam hati kita dengan kita punya anak-anak, dengan kita punya family. Aduh, itu selalu diulang, yang mana well-ordered family, well-disciplined family akan menjadi living testimony kepada dunia. Orang bisa bicara apa saja, tapi kalau keluarganya tidak teratur, jadi selalu kembali ke rumah. Karena apa? Dari rumah inilah memancarkan apakah yang saya bilang itu power, apakah kuasa yang saya bilang kuasa-kuasa Tuhan, apakah itu powerful nggak di kita gitu loh. Apakah berlaku untuk kita nggak? Kalau berlaku untuk kita, orang bisa lihat di dalam keluarga kita. Seperti itu ya. Oke, kutipan terakhir di sini. Our business in the world, kita punya bisnis di dunia ini, is to see, untuk melihat what virtue, kebaikan yang kita bisa ajarkan, to virtue we can teach our children, mengajar kepada anak dan kepada keluarga kita, to possess, yang mana mereka akan mempunyai pengaruh terhadap keluarga yang lain, dan juga akan menjadi, we can be, dan kita bisa menjadi educating power, kuasa untuk mendidik, walaupun we never enter into desk, walaupun kita tidak pernah masuk di dalam satu meja. A well-ordered, well-disciplined family, keluarga yang teratur, keluarga yang disiplin, di dalam pandangan Tuhan lebih precious, lebih berharga daripada emas murni, lebih daripada emas golden wedge of Ophir. Jadi kita lihat di sini bahwa itu well-ordered family dengan well-disciplined family di mata Tuhan itu lebih berharga daripada emas, saudara-saudara, emas murni. Kenapa? Karena dengan keluarga kita, di dalam keluarga kita, kalau kita bisa didik anak-anak kita, kita punya keluarga teratur, itu influence-nya itu akan sangat besar. Ini kan, they shall have influence upon others' family. Jadi memang betul ya, itu saya bisa rasakan waktu saya dengar mereka punya, ibu itu punya testimoni, saya dengar orang-orang lain punya testimoni yang kasih, itu memang betul-betul bikin influence yang sangat besar kepada diri saya sendiri. Mereka kasih share, anak-anak punya schedule, apa yang mereka bikin kepada anak-anak gitu, memang betul, dan saya lihat itu berhasil, itu influence-nya sangat besar untuk saya pribadi, dan saya bilang, Lord, kita pingin sekali saya punya anak-anak bisa jadi seperti anak-anak yang Tuhan inginkan. Dan memang betul, mereka bisa share testimoni, anak-anaknya umur begini, sudah bisa begini, udah. Saya bilang, waduh enak sekali dengannya Lord, aduh kayaknya kita masih panjang sekali, saya punya perjalanan, punya pergumulan, tapi dengan mendengar mereka punya pergumulan juga, saudara-saudara, I was like, man Lord, I'm not alone. Saya nggak sendiri, ternyata saya punya pergumulan yang sama dengan ibu-ibu ini, punya kekurangan yang sama, punya semua yang sama, dan mereka bisa berhasil dengan kuasa Tuhan, itu juga bisa berhasil dalam diri kita masing-masing. Dan orang ibu-ibu yang sudah punya anak-anak besar, atau sudah kawin, atau apa, yang mungkin anak-anaknya masih kecil, we have the same God, okay? Kita mempunyai Tuhan yang sama, yang care terhadap kita dengan anak-anak kita, yang mana Tuhan mau menyelamatkan kita semua, dan Dia punya banyak cara yang akan Dia lakukan untuk untuk mau menyelamatkan kita dan anak-anak kita, dan Dia akan kasih wisdom, kebijaksanaan untuk kita sendiri, bagaimana untuk mendidik anak-anak kita, baik yang kecil atau yang sudah besar. Tuhan akan kasih kalau kita minta. Kita aja yang mungkin belum minta seperti itu. Karena kalau kita minta, Tuhan pasti akan kasih, apalagi untuk keselamatan kita sendiri dan anak-anak kita. Oke, anyway, saya punya Bible study di sini sudah selesai. Ini hanya introduction.
nanti next time kita akan mulai masuk dia punya pembahasan, tetapi saya akan tetap continue dengan Wahyu 18 dan juga The Family dengan pelajaran-pelajaran yang lain, tetapi pelajaran mengenai family saya akan tetap continue ya, karena banyak sekali hal yang harus kita pelajari, kita pingin share dan kita pingin berbagi, dan waktu kita berbagi, kita share, kita akan interaksi ya. Bagaimana reaksinya, bagaimana. Jadi semuanya itu kita akan lakukan dan kita akan bawakan di dalam doa untuk pelajaran ini dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Anyway, sebelum kita tutup, ada yang mau kasih komen atau tanggapan atau apapun, silakan sebelum kita tutup. Oke, mungkin sudah jelas yang kita sudah belajar bersama-sama. Dan puji Tuhan, kita sudah selesai Bible study kita mengenai kecurahan Roh Kudus untuk orang dewasa dan anak-anak, dan juga sedikit introduction untuk pelajaran nanti. Dan mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita akan terus maju, saling menguatkan satu sama yang lain untuk lebih mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari, Dan saya rasa, saudara-saudara, bukan saya rasa, ini dorongan Roh Kudus untuk saya mau berbicara bahwa Tuhan lagi mempersiapkan saudara dan saya dan keluarga kita untuk menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. That's all I can say. Ini pelajaran adalah untuk prepare saudara dan saya, keluarga kita, untuk bisa menerima the seal of God. Tapi apa yang kita pelajari dengan kuasa Tuhan, now, today, if you hear the voice of God, kita harus lakukan. Apalagi yang hari Sabat Kak Roy bahas mengenai diet di anak-anak. Semua nggak ada coincidence ya, nggak ada yang baku atur. Tapi kalau kita lihat pelajarannya semua bisa masuk. Dan sekarang lagi fokus di family. Karena Tuhan mau apa? Kita benahi dulu di kita. Karena kalau kita sudah benahi di kita, untuk keluarnya itu gampang. Tuhan banyak cara, banyak semua yang akan dia bisa lakukan asalkan di dalamnya udah dibenahi dulu. Oke,